Ya. Kita bicara potensi, terus potensi yang bisa memajukan Banten, terus kemudian yang bisa berbuat membuat Banten semakin maju, semakin kira-kira dari beberapa figur tadi calon yang muncul, Bang Andra, Bu Airin, dan lain sebagainya, Pak Dimati. Optimis nggak Bang? Ada yang kira-kira siapa yang layak gitu? Iya, iya. Jadi maksud saya, apakah Golkar ini akan berkoalisi dengan PDIP? Kalau dilihat dari sisa partai politik, mereka harus berkoalisi. PDIP ya, sisanya cuma satu ya. Nggak ada lagi partai. Tapi misalnya ada dendam politik di tingkat pusat nih, karena semuanya diolah di pusat kan. Nggak mau saya misalnya PDIP itu nggak mau sama Golkar. Atau PDIP-nya kekeh pengen gubernur. Iya, misal itu tinggal mereka. Untuk mereka itu pasang baliho keliling kemana-mana dalam rangka mengenalkan diri. Karena tadi itu mungkin ya, tidak kenal maka tidak sayang, tidak kenal maka juga tidak memilih. Itu juga peribahasa berlaku buat mereka. Maka kalau dia merasa belum dikenal oleh masyarakat, maka baliho dipasang sebanyak-banyaknya. Karena angka-angka yang menang itu kira-kira popularitas itu bisa di 80%. Jadi terserah mereka tuh, Mbak. Kita mah nyoblos, kita punya hak nyoblos. Dan yang sudah ditetapkan oleh KPU, nyoblosnya itu ya. Ya, dan seperti tadi, nanti yang kita harus coblos yang sudah ditetapkan KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Banten Podcast. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa dari jauh, baru pulang dari Arab Saudi. Nah, salah satunya. Mudah-mudahan ini ada kabar dari Jeddah Al Mukarramah dari Makkah. Selamat datang di studio kami, Bang Haji. Bukan Haji Romai Rama, tapi saya manggilnya Bang Ade. Pak Haji, selamat datang di kami. Pak Haji ini datang ke sini sebagai apa dulu nih? Tamu ya? Keren dipanggil Haji. Kalau kan Haji kan baru datang dari Mekah. Iya, kalau Haji itu pendatang namanya. Jadi kalau saya udah kembali ke tanah air masih sebut Haji, itu berarti masih tamu. Besok pagi itu diusir ke keluarga. Jadi ulah manggil Haji, ulah manggil Pak Haji. Supaya diakui di keluarga kami, keluarga Indonesia. Atau nun, Bang. Ini kamera karena huntu di hari ini. Tapi nun, Bang, udah hadir di kami, Bang. Kita supaya masyarakat semuanya nonton, jadi biasa rada pakai bahasa Indonesia. Bisa itu ngertiin bahasa Serang, Bang. Iya. Menarik bahasa Serang. Dan satu lagi, ini juga praktisi jurnalis yang pastinya udah setiap harinya mengikuti perkembangan Betul. tentang apa yang terjadi di Banten. Selamat datang, Bang. Bang Aep. Selamat datang, makasih. Saya harus menyapa Haji, supaya bentuk penghargaan. Siapa dulu Pak Haji? Harus. Kan teman, tidak dimengakui katanya kalau nggak apa-apa. Kan kita kalau mau menghormati orang nggak apa-apa kan? Nggak dilarang kan ya? Nggak apa-apa, Pak. Pak Haji nggak apa-apa. Oke, mulai dari Pak Haji. Kita sebelum mulai ngobrol. Nanti jangan pakai Haji itu. Ya siap. Kita sebelum mulai ngobrol, saya mau menyuguhkan satu video. Satu video yang menurut saya menarik. Ini namanya dari hasil riset Litbang Kompas. Silakan di-play dari awal. Dari awal dong. Oh ini awal. Sahabat Kompas, dalam soal rekrutmen kepala daerah, Provinsi Banten memang berbeda dengan wilayah lain di negeri ini. Mayoritas bupati dan wali kota di setiap wilayah Banten dirujuk warganya menjadi gubernur. Begitu pula pimpinan wakil rakyat atau DPRD turut bersaing. Lantas pertanyaannya, siapa sosok yang punya peluang paling besar? Ikuti video ini hingga akhir bersama saya Bestiar Nenggolan dalam Bongkar Data. Banten punya dua wajah yang unik. Satu sisi, nilai-nilai keagamaan bersama tokoh agama atau ulama menjadi pijakan kehidupan. Namun, di sisi lain, masyarakat pun mengagungkan nilai-nilai budaya lokal
yang menempatkan para jawara, sosok elit setempat, sebagai patron kehidupan. Dualitas nilai kehidupan yang terbilang khas Banten ini terus-menerus terpelihara dan kerap menjelma dalam praktik pemilihan pemimpin di wilayah Banten. Sendal kita bocor. Pemilih di Banten biasanya akan mempertimbangkan sosok-sosok calon pemimpin yang didukung para ulama maupun para jawara. Survei Litbang Kompas terbaru di Banten meneguhkan fakta ini. Dalam ajang pemilihan gubernur kali ini, sekitar 80,5% responden mempertimbangkan sosok atau calon gubernur yang didukung ulama. Paralel dengan hal tersebut, sebanyak 61,5% responden akan mempertimbangkan sosok yang didukung tokoh ataupun patron daerah alias jawara yang berpengaruh. Sahabat Kompas, dualitas kehidupan politik yang unik di Banten bermuara pada pertimbangan calon gubernur. Nah, Perempuan sebagai calon gubernur tidak masalah. Terbukti, Airin Rahmidiani saat ini menjadi yang tertinggi elektabilitasnya sebagai gubernur. Hasil survei Kompas menunjukkan jika pemilihan tapi ini udah lama loh, dilakukan Juni. Airin, masih baru. mantan wali kota Tangerang Selatan 2 periode, paling menguasai dukungan pemilih. Tidak kurang 38,3% dukungan tertuju padanya. Justru kemudian, sosok gubernur Banten sebelumnya, Wahidin Halim, yang kali ini didukung 18,1% responden. Hasil survei juga menunjukkan tokoh-tokoh ex kepala daerah, baik perempuan maupun laki-laki, yang meraih dukungan publik cukup signifikan. Ada mantan gubernur Rano Karno, mantan wali kota Tangerang A, ex bupati. Terus, ini bang nama-namanya. Ada sosok Andra Soni yang didukung mayoritas partai politik pemegang kursi terbanyak di Banten. Nah, Airin Rahmidiani posisinya nih, dalam pencalonannya 14 sama oleh loh. Golkar yang pada pemilu lalu merebut 14 kursi DPRD Banten dan jadi pemenang sama Banten. Namun jumlah kursi itu belum memadai untuk mengusung PKS 13. Mereka PKS sedikitnya 13. perlu menambah 6 kursi. Yang sama itu 3 partai, Golkar, PDIP sama Gerindra. Berbeda dengan PKS di sini belum ya? Ada tuh. 14, harusnya 13. 13 ya? 13. Ketua DPRD Provinsi Banten Demokrat ini itu 11 menjadi calon Nasdem gubernur yang 10. disokong Gerindra. Diikuti PKS, PPP, Nasdem, PAN, PKB, dan PSI. Dalam pilkada kali ini, Andra Soni diperkirakan menggandeng Ahmad Dimyati Natakusuma. Mantan Cukup. Bupati Pandeglang. Cukup ya bang? Cukup. Untuk Nah, pemilih. kenapa sahabat kita harus membahas pilkada atau pilgub Banten saat ini? Kita fokus di pilgub apa semuanya nih bang? Itu semuanya atau pilgub dulu? Pilgub aja dulu ya. Ini berapa jam? 5 jam. Nah, Andra Soni Dimyati, pemerhati ini. Andra Soni Dimyati, Airin belum ada pasangan. Tapi informasi menurut pemerhati dulu dah, pemerhati yang baru pulang dari Mekah, barangkali ada Wahyu dari sana. Kemudian eta kumaha kira-kira bang, bener nggak ini? Iya, penting nggak kita bahas pilgub sebagai masyarakat biasa ya? Kalau menurut saya penting bang, karena menentukan 5 tahun ke depan nantinya. Nah, karena kita bagian dari masyarakat Banten dan kebetulan kita beririsan kan pekerjaannya. Ya, jurnalis, pemerhati, CEO Gluduk TV, CEO aja artinya. Saya juga suka mempublikasi ya, di Facebook. Ya sah-sah aja. Dan sebenarnya harus ikut berkontribusi juga, memberikan mungkin pemahaman ya. Ya minimal kita membuncahkan apa yang ada di pikiran kita kan. Meskipun saya sebenarnya salah ini, karena
Anda ini mengundang saya sebagai pembicara, sedangkan saya nulisnya sebagai pemerhati di situ. Iya, bukan pembicara. Sama kan pemerhati. Kalau pemerhati menempokkan gitu kan. Jadi udah ngomong gitu. Kata ngomong kan. Jadi sebagai pembicara narasumber. Berhubung istrinya suruh jadi narasumber tuh, ya akhirnya ikut ngomong juga kan. Kalau narasumber kan honornya biasanya. SPPD. Nah, penting Bang kita ngomongin Pilgub. Ada Bu Airin tadi. Kumaha tuh Bang? Maksud saya kayak masyarakat Banten ini kan kita disuguhkan oleh bakal 2 pasangan. Sepertinya belum final. Sepertinya. Jadi apa? Misalkan gambaran-gambaran bakal rame perseteruan 2 kubu. Ya kalau saya membaca dari apa yang sudah terpublikasi ya. Juga tadi saya bertemu dengan 2 kader partai politik. Yang pemenang. Sebelum kesini ada pertemuan. Iya. Bertemu. Pertemuan apa sengaja pertemuan? Tidak sengaja. Oh, tidak sengaja. Kalau pertemuan diterjemahkannya sudah janjian, tidak sengaja. Dan ada tema yang dibahas ya. Iya, ini bertemu tidak sengaja. Sepertinya ini sepertinya 50% ini kalau Golkar ini kalau memaksakan maju harus dengan PDI Perjuangan. Sisanya karena PKB ini dipastikan, ya saya pastikan. Karena saya sudah melihat rekomendasinya, dipastikan gabung dengan Andra Dimyati koalisi di sana. Berarti nambah berapa? 7 partai. 7 partai mendukung Andra Soni. Berarti kalau PKB masuk begitu ya? 8 sama PKB. 8 partai. Demokrat, PSI. Jadi berarti PSI. kalau hitung-hitungan tadi kan berarti Nasdem. Siapa Airin dengan kalau jadi dan PD Perjuangan kan 24 kursi kan? 24 itu. Cukup lah. Cukup ikut mah. 28. 28. Mereka tuh 28 tuh suaranya ini berdasarkan tabulasi dari Pileg ya. Itu sekitar 1,7 juta suara. Dari 6,4 juta kan. Nah, mereka 1,7 nih kemarin. Bukan sekarang nih kalau jadi gabung. Gitu. Selama di Mekah Bang. Pas di Mekah itu pas nyampe ada wahyu tuh misalkan waduh ternyata masyarakat Banten kudu memilih yuk. Entah ya. Saya sudah dapat. Oh, secara pribadi. Sampaikan kepada yang bersangkutan. Jadi saya kalau secara pribadi sudah ada ngimpi. Enggak, sudah ada langsung ngomong saya. Siapa yang ngomong? Jadi masyarakat Banten tolong arahkan memilih calon yang ditetapkan KPU. Seperti gitu yang masuk ke saya. Oh, calon yang ditetapkan KPU. Misalkan ada 2 pasangan. 2 pasangan. Udah sampai milih yang ditetapkan KPU gitu. Ilham saya itu, ilham dapat dari sana. Pas. Udah begitu. Oke. Nah, Bang Aep. Bagaimanapun Bang Aep itu selalu mengikuti perkembangan. Potensi kita bicara potensi, terus potensi yang bisa memajukan Banten, terus kemudian yang bisa berbuat membuat Banten semakin maju, semakin kira-kira dari beberapa figur tadi calon yang muncul, Bang Andra, Bu Airin, dan lain sebagainya, Pak Dimyati. Optimis nggak Bang? Ada yang kira-kira siapa yang layak gitu? Iya. Oke, ini pertanyaan yang saya tidak akan jawab. Jadi yang partisan jadi ini. Partisan tuh Bang. Iya bisa. Ya namanya punya pilihan pasti punya pilihan kan. Ya. Nanti bahwa saya akan milih siapa ya nanti kita lihat. Tapi misalnya saya tertarik misalnya dengan Pak Ade tadi, Pak Haji Ade. Jadi kan kira-kira nanti akan ada 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Banten. Mengingat tadi satu misalnya Pak Haji Ade sudah memastikan PKB sudah akan mendukung Andra Dimyati. Nah kalau misalnya kita jumlah itu yang mendukung Andra Dimyati itu 72%. 72 kursi. Ya sama dengan 72 kursi. Nah sisanya berarti 28 itu mendukung Airin, Ade atau Rano atau siapa pasangan Bu Airin itu. Jadi itu kira-kira petanya itu. Cuman kalau misalnya sekarang kita lihat misalnya tadi survei Kompas. Jadi ini agak aneh memang.
partai politik mendukung pasangan calon yang memang tidak ada di survei ya. Di survei itu masih rendah gitu kan. Ini ada sesuatu. Ada sesuatu. Nah, kalau yang partai itu biasanya ya ada biasa lah. Jadi kalau dia mau menentukan pasangan calon, itu kan ada banyak hal yang dipertimbangkan. Salah satunya itu pasti ditanya. Hasil surveinya gimana? Kan seperti itu ya. Nah, bahkan dia itu partai itu sudah melis. Ada beberapa partai yang melis misalnya, itu pun surveinya siapa, kan kira-kira begitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ini, kalau katakanlah survei Kompas yang kita jadi rujukan. Nah, memang 7 partai ini tidak menjadikan survei sebagai bahan pertimbangan begitu. Kalau lihat survei Kompas, ya mungkin tapi saja mereka punya data lain, punya keluar survei banyak lain. survei itu ya. LSI udah banyak keluar, Ya, udah 7. ini, Ada 7. 7 partai, 7 survei apa 5 itu yang udah keluar? ya dari beberapa survei yang mungkin juga sudah ada ya, sudah merilis itu. Jadi emang kan kira-kira yang muncul itu nama itu Airin, Rano Karno, Wahidin Halim. Kira-kira di seputar nama itu. Kira-kira di situ ya. Nah, apakah partai politik pendukung Pak Andra Soni dan Dimyati itu memang mungkin juga punya data gitu kan. Punya preferensi tertentu bahwa ini adalah partai potensi apa? Calon potensial. Nah, jangan-jangan Pak Andra Soni tidak ada di survei itu atau sedikit lah. Jangan-jangan masyarakat memang belum tahu kalau Pak Andra Soni mau maju, kan begitu. Kan di survei kan ada 2 misalnya. Ada pertanyaan apa, top of mind gitu. Jadi pertanyaan terbuka lah. Kalau hari ini ada pemilihan gubernur, kira-kira siapa yang akan dipilih? Kan orang nggak tahu karena Pak Andra nggak disebut belum pernah disebut akan maju. Maka yang muncul jawaban mereka itu Airin, Wahidin Halim, Rano Karno, Arief Wismasa, karena mereka sudah lebih awal menyatakan akan maju. Tapi kalau tertutup, misalnya gini, jika jika pilkada hari ini dengan calonnya A, B, C, D, E disebut ya, bisa jadi nama Anda juga muncul di situ tuh. Gitu karena Bang, jangan terlalu ngotot. Kenapa Bang Andra tidak muncul gitu? Enggak, artinya kan kita bebas nilai. ya, artinya begini, siapa tahu nih ini survei Kompas kan mungkin memotret orang masyarakat Banten yang kebetulan Pak belum diketahui Pak Andra mau maju atau tidak maju, bisa jadi seperti itu. Tapi kira-kira nanti kan survei itu biasanya rutin mereka. Kalau saya pastikan hari ini, kalau dari beberapa survei yang sudah merilis, itu ada 5 lembaga survei itu masih Airin, elektabilitas maupun popularitas yang masih unggul, gitu. Jadi Pak Haji, dari tadi seperti disampaikan Bang Aep, kenapa misalkan parpol tidak mendukung orang-orang yang menurut lembaga survei udah muncul nih nama-namanya, tapi muncullah nama Pak Andra Soni sama Pak Dimyati. Ya, kesalahan lembaga survei itu, Bang. Kesalahan lembaga survei atau lembaga parpol? Gini, itu dari yang tadi diperlihatkan Litbang Kompas. Itu yang disurvei itu adalah seluruhnya kepala daerah dan mantan kepala daerah, karena menyangkut popularitas dulu kan. Karena Andra Soni ini kan dianggap tidak populer awalnya. Itu kan seluruhnya kepala daerah dan mantan kepala daerah kan. Airin 36%, Wahidin Halim 18, Rano Karno 16, Arief Wismasa 14 kan. Iti 12 kan. Itu ada Dimyati dengan Andra di bawah, posisinya di sisa yang 7,2% tadi itu. Nah, yang ada satu, di situ dalamnya. Yang satu lagi videonya ada di play yang 2000 sambil, tapi maksud saya gini, kita bukan membicarakan siapa yang muncul di survei, tapi yang kita bicarakan adalah ini pilkada dan masyarakat Provinsi Banten harus mencoblos. Mau nggak mau harus memilih loh. Ada isu misalkan ini perseteruan pusat KIM, Koalisi Indonesia Maju, kemudian berimbas ke Banten, sehingga kan tahu sendiri Golkar sama PDIP di KIM di Pilpres. Ya, saya itu mau gimana sebenarnya, Bang? Ini logikanya ini dari alur perjalanan politik maksud saya. Gini. Kenapa tiba-tiba Andra maju? Karena saya bertanya langsung ke ketua DPRD itu, ke ketua DPD juga kan dia.
DPD Partai Gerindra kan? DPD Gerindra Banten. Nah termasuk di sini saya menonton podcastnya kan, waktu dengan pertama Pandra. Iya, seluruh ketua DPD Partai Gerindra Indonesia harus maju di pilkada, perintah ketum. Nah, soheh kan, soheh. Nah, Andra ini kita sering membicarakan juga di koran-koran kan. Dia berspekulasi bahwa tidak populer, memang benar dia. Dan tadi beliau ngomong ke kami ini, ya saya kan belum begitu populer tadi ngomong loh. Cuman, jadi politik ini siasa. Jadi akal berpolitik itu dijalankan sama mereka. Ini melihat hasil tabulasi perolehan suara ini dari 6,8 juta suara kan, suara yang sah yang tetapkan KPU. Makanya diborong sama mereka partai. Jadi mengambil logika politiknya, mengambil logika tabulasi suara, udah bener itu. Disisakan 1,7-nya untuk Golkar dan PDIP. Itu logikanya seperti udah masuk. Meskipun misalnya Andre ini tidak masuk dalam ruang hasil survei, tetapi partai politiknya udah diborong, udah bener itu. Udah bener kalau dalam ilmu politik mah untuk pencapaian kemenangan, kekuasaan mah udah. Jadi dalam hitungan politiknya udah menang, udah hitungan politiknya udah. Dia 7 partai kan? 7. Ya 72% kursi iya. suara. Udah benar meskipun tidak ini. artinya kemungkinan besar di pemilihan nanti menang. Nah suara. Gini, dalam logika kalkulasi tabulasi suara itu, logika menang, udah menang itu mah. Logikanya, cuman harus diperhatikan. Perhatikan ini. Karena Bu Airin ini keluarganya sudah zaman pilkada pertama sudah membangun jaringan dari komponen masyarakat, majelis taklim, pondok pesantren modern, pondok pesantren Salapi, Posyandu, Karang Taruna, Tagana, melalui RBB koordinasinya. Jadi pertimbangan juga itu. Artinya begini, belum tentu juga hasil pileg itu suara akhirnya sama dengan perolehan. Nanti nih pilgub itu suara perolehan sama dengan pileg, belum tentu juga. Bisa jadi imbangan, bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Cuman begini, dalam hitung-hitungan yang kemarin tabulasi itu yang ngumpulin KPU, sudah jelas koalisi Andre Dimya itu menang suaranya. Udah jelas terbesar kan, 70% kan. Suaranya yang sekarang tersisa ini 1,7. Suara PDI Perjuangan 969.000 ya kalau salah. Golkar 800, sekitar 860.000 udah. Ya sisanya itu. Kalau dari hasil koalisi kan, gitu. Dan itu kan DPT itu. DPT pemilih yang disahkan oleh KPU ya itu. Nah tinggal bagaimana mereka ini kalau jadi berkoalisi Golkar PDIP. Jadi apakah akan sampai keringet doang atau sampai getih ngucur? Ya udah terserah mereka tuh mah. Kita mah nyoblos, kita punya hak nyoblos. Dan yang sudah ditetapkan oleh KPU nyoblosnya itu ya. Ya, dan seperti tadi nanti yang kita harus coblos yang sudah ditetapkan KPU. Pastinya ya. Nah, cuman begini juga. Apakah PDIP sebagai pemenang pemilu mau jadi nomor 2? Di Indonesia ya. Maksud saya apakah mau jadi nomor 2 mendampingi Airin? Sedangkan mereka kan punya Rano Karno. Dan Rano Karno juga teruji sebagai kepala daerah. Dan mereka pemenang pemilu. Dan begitu. Dan Rano Karno juga dihitung-hitungan punya duit, dan hitung-hitungannya nih, hitung-hitungan orang nih, pemerhati politik. Rano Karno itu jauh lebih banyak uang ketimbang Andi Sumardi begitu. Dan dari tabulasi suara Rano Karno pribadi dengan Andi Sumardi, misal ini mana? Ini kita berbicara fakta ya. Sepertinya tinggi Rano Karno kan? Dari sisi perolehan suara. Oh iya. Sepertinya gitu. Jadi maksud saya, apakah Golkar ini akan berkoalisi dengan PDIP? Kalau dilihat dari sisa partai politik, mereka harus berkoalisi. PDIP ya, sisanya cuma satu ya. Nggak ada lagi partai. Tapi misalnya ada dendam politik di tingkat pusat nih, karena semuanya diolah di pusat kan. Nggak mau saya masalah PDIP itu, nggak mau sama Golkar. Atau PDIP-nya pengen gubernur. Iya, misal itu tinggal mereka. Buntu.
Gitu. Atau kemungkinan Bu Airin tidak maju, gimana Bang? Kalau saya ya ada pencegalan katanya. Ya, kalau saya kemungkinan besar ya maju ya. Airin Tetap maju. Dan memang pilihannya cuma satu tadi seperti Pak Hajar dia bilang itu. Cuma dengan PDI Perjuangan, tidak ada lain. Kalau misalnya PDIP tadi deadlock lah, katakanlah gini tadi karena dia sebagai pemenang di nasional dan kedua di Provinsi Banten itu. Dia harus ngusung gubernur misalnya kan, sementara Pak Bu Airin dari awal sampai saat ini dan seterusnya mungkin itu gubernur gitu, deklarasinya di gubernur. Artinya ketika ada deadlock di situ, kemudian ya bisa saja seperti itu. Cuman memang kemungkinan itu agak kecil ya. Yang besar itu mereka akan menemukan solusi bahwa Golkar PDIP berkoalisi dan mereka maju. Kenapa? Karena tadi itu ya, pertama karena mau nggak mau kita sebagai warga yang belum pernah meneliti tentang hasil suara masyarakat, ya patokan kita adalah survei gitu loh, bahwa sampai hari ini tidak ada survei di Provinsi Banten yang menempatkan Airin sebagai nomor 2, nomor 3 apalagi dan seterusnya, semuanya nomor 1. Itu adalah ya memang itu bukan jaminan menang, tetapi itu adalah modal awal untuk dia maju sebagai calon gubernur. Nah kemudian gini, betul bahwa PDIP Golkar itu minoritas kalau misalnya dibandingkan dengan pengusung Andra Dimyati. Misalnya dengan 14 berarti kan cuma 28 kursi atau 28%. Kemudian Pak Andra Dimyati itu 72%. Tapi ketika pemilihan memang beda situasi. Jadi ketika pemilihan gubernur atau pilkada itu orang pasti lebih banyak mempertimbangkan sosok begitu. Sosok pertama itu sosok yang sudah dia kenal. Yang kedua, sosok yang dia sukai. Baru sosok yang dia ingin dipilih. Nah, kalau sekarang misalnya sosok itu diusung oleh banyak partai, tetapi kemudian juga tidak dikenal oleh masyarakat, tidak disukai masyarakat, itu juga sama. Pertimbangan orang untuk memilih juga tidak ada. Artinya apa? Pak Andra Soni dengan 7 partainya itu, pertama, ini soal kerja Bu Airin sebentar. Airin itu sudah kerja kayaknya bertahun-tahun. Kita kan sudah pernah lihat ada baliho tahap pertama. Itu mungkin 1,5 tahun yang lalu, karena itu syarat ideal sebenarnya. Kalau saya sih agak susah memikirkan bagaimana seorang yang baru muncul 5 bulan kemudian bisa survive di pilkada gitu. Saya orang yang agak meyakini bahwa perlu waktu lama gitu untuk investasi sebelum memutuskan maju dalam pilkada. Tetapi memang kelebihan dari Pak Andra, memang dia sudah manggung di pertama dia di legislatif, kemudian dari 5 tahun menjadi ketua DPR, artinya itu modal juga. Nah kembali ke ke potensi suara, bahwa suara 72% partai politik itu kan bahkan itu dipastikan tidak akan nyampe 72% ketika terjadi pemilihan gubernur. Maka kemudian kuncinya adalah bagaimana Andra Soni bisa mengimai Bu Airin. Pertama tadi Bu Airin sudah bekerja 1,5 tahun. Kalau Bu Airin berkunjung sehari 7 titik misalnya, Andra Soni harus 15 titik per hari. 2 kali lipat. Ya, Pak Dimyati 7, Pak Andra Soni 7 titik. Tapi kemudian bisa disederhanakan, Pak Andra Soni 3, Dimyati 3, tim dan lain sebagainya, itu beberapa titik itu. Artinya untuk mengejar kunjungan itu, sosialisasi itu, mengenalkan diri dan juga meningkatkan kesukaan orang terhadap Pak Andra, itu diperlukan paling tidak 3 kali lipat kunjungan Pak Andra Soni dibandingkan dengan Bu Airin hari ini. Tapi bisa. Tadi itu konsepnya. Ada 1 titik atau 3 titik sehari itu ditemui oleh Pak Andra Soni. Tinggal bagi tugas saja. Kemudian 3 titik oleh Pak Dimyati. Sisanya untuk mencapai 15 itu 2 titik oleh ketua partai apa, 2 titik oleh ketua partai apa dan lain sebagainya. Atau mungkin relawan yang tadi di sini juga ada ya, bahwa seorang pemilih akan sangat mempertimbangkan imbauan ulama tadi 80%, mempertimbangkan ulama ini kemana nih?
Ulama karismatik di Banten itu kemana nih? Jadi 80% akan ikut terhadap pertimbangan ulama tadi. Nah 60%-nya itu ke jawara. Nah artinya ini kembali ke Pak Andra misalnya untuk mengejar ketertinggalan katakanlah kunjungan ke masyarakat, maka dia bisa melibatkan ulama. Berdasarkan survei sangat linear, misalkan ulama akan sangat didengar. Itu juga apa namanya ya termasuk Pak Gogo sebagai influencer kan, itu juga bisa dipakai oleh Pak Andra Soni untuk rokoknya begitu. itu bisa itu Pak. Iya, jadi kan dia itu ya sama Bu ini juga kan sama. Artinya Pak Andra bisa atau Pak Dimyati itu bisa menggunakan ulama dan lain sebagainya untuk tadi itu menutupi lubang yang tertutupi gitu kira-kira untuk mengejar 15 titik per hari. Tapi kemudian juga tidak cukup karena ada yang disebutkan kalau ada di politik ada 2 perang ya, ada perang udara, ada perang darat. Tidak cukup, maka kemudian juga siapapun yang mau ikut kontestasi itu bisa menggunakan para influencer ini seperti Pak Gogo misalnya. Pak Haji ini kan kalau kita lihat sekali dia upload video atau live di video di YouTube atau di apapun di platform apapun itu yang nonton banyak. Maka selain tadi ya memanfaatkan atau bekerja sama dengan para ulama, melibatkan para ulama, para jawara, juga para influencer itu penting sehingga tadi ketertinggalan popularitas mungkin bisa dikejar oleh Pak Andra Soni kira-kira. Terus saya mau nanya itu pernah nggak pemenang pilkada koalisinya tidak gemuk? Pernah nggak? Saya kira ada ya banyak. Nggak di Banten maksudnya? Di Banten. Karena setahu saya rata-rata pemenang pilkada itu yang koalisi partainya gemuk. Nah mungkin coba kita lihat data pilkada Kota Serang ya, itu kan incumbent kalaupun istrinya waktu itu yang maju, itu kan kalah Pak di pilkada itu. Pak Nur Laila Jaman sama Pak Safruddin. Bukan, yang dari Gerindra itu kalah oleh penantang Safruddin Subadri. Coba dibuka datanya, sepertinya itu lebih banyak Pak Bu Pera mungkin kursi-kursinya. Yang kedua, kalaupun tidak menang Pak Samsul Bahri dan Rohman, itu urutan ketiga Pak, diusung oleh calon perseorangan yang sering tidak diperhitungkan di Provinsi Banten, tetapi dia kalah dengan sangat banyak suaranya. Artinya memang itu juga menjadi bukti bahwa tidak semua calon yang diusung oleh partai yang banyak itu menang. Paling tidak kan dari sisi persentase suara. Dan kalaupun menang misalnya, katakanlah nanti kita buka ketika waktu itu Bu Atut, Pak Mas Duki itu diusung oleh banyak partai. Tetapi itu tidak linear suaranya. Tidak kita jumlahkan Golkar berapa, PDIP berapa dijumlahkan misalnya 80% suara. Tidak, hasilnya kan tidak. Misalnya cuma 50 atau berapa gitu, Pak. Artinya memang orang yang menentukan pilihan kepada partai politik sangat mungkin dia akan berbeda pilihannya dengan partai yang mengusung kandidat tersebut. Waktu kemarin Pak Wahidin itu dengan Andika itu berapa partai pendukungnya? Kita harus buka lagi, coba dibuka datanya. Setahu saya itu gemuk juga. Gemuk juga, artinya Banten ini punya pengalaman. Oh itu banyak ya. Dia punya pengalaman setiap pilkada ini pemenangnya itu selalu koalisi gemuk. Partai yang gemuk. Koalisi gemuk. Jadi cuman memang gini Pak. Jadi ini contoh kalau kembali ke survei ya, saya agak lama kan memantau survei. Maksudnya kita mengingat agak lama mengingat waktu itu Bu Atut berapa ya waktu sebelum pilkada. Tapi Mas tahu saya itu persentase survei suara elektabilitas Bu Atut memang tinggi gitu dibandingkan dengan pasangan yang lain, Pak Wahidin Halim, Bu Irna waktu itu kan. Yang kedua tadi itu dari cara kerjanya Bu Atut misalnya atau Bu Airin. Tadi itu perbandingannya. Kemarin kan dia pernah wawancara di salah satu televisi nasional. Kalau tidak salah Bu Airin itu sampai sebulan yang lalu, kalau tidak salah sebulan yang lalu sudah mengunjungi 1.500 titik. Dari 1.500 kelurahan di Provinsi Banten. Dia sekarang itu berjanji atau akan berencana mengunjungi 1.500 titik lagi. Artinya yang dia akan kunjungi itu 3.000 titik. Nah bayangkan Pak, misalnya bayangkan ini saya nggak yakin kalau misalnya Pak
Anda karena memang baru muncul sebagai kandidat. Mungkin dia juga baru capek istilahnya kan perang di legislatif yang sekupnya hanya kota Tangerang, itu juga dibagi 2 kan. Artinya Pak Andra mungkin belum nyampe 1.500 titik atau 500 titik bahkan. Karena apa? Karena baru kemarin, baru sebulan yang lalu dia. Sementara Bu Airin itu sudah 1 tahun yang lalu lah, baik apakah itu dengan udara maupun dengan darat gitu loh. Artinya tadi, jadi Partai Gemuk tidak diimbangi dengan hal-hal tadi itu. Pertama kan ada modal sosial. Memang dia sudah dikenal dari awal. Kan di pilihan itu ada 2 misalnya kan, 1 track record. Track record itu apa yang pernah dia lakukan ketika dia jadi apa. Misalnya kalau Bu Airin tuh kan sering orang menyebut, ini orang sering menyebut Bu Airin adalah berhasil di Kota Tangerang Selatan. Ada bukti sahih juga, kemudian dia dipercaya sebagai ketua abdesi Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia. Itu kan bentuk kepercayaan, bentuk pengakuan dari sesama wali kota se-Indonesia. Kan bukan hanya pengakuan kosong, mungkin ada hal yang dipertimbangkan. Tadi contoh misalnya dia berprestasi, mungkin yang dia pertimbangkan. Lalu yang kedua adalah program kerja. Nah, Bu Airin sekali lagi ini kan ini bukan soal apa ya, bukan kemudian soal Airin jadi enggak, belum tentu maksudnya. Tapi ini PR buat penantang Bu Airin itu. Saya tahu Anda kira-kira beliau kemana ini? Enggak, belum. Akan ikut Pak belum. Karena kan beliau yang baru. Kita jangan terlalu cepat menentukan. Jangan terlalu buru-buru. Terus lanjut. Ya, yang kedua program kerja. Ini kan dua cara orang misalnya kan menentukan pertimbangan pilihan ya kan begitu. Track record, kemudian program kerja. Selain tadi itu ya sentuhan-sentuhan langsung ke masyarakat, promosi langsung kepada masyarakat. Kenapa program kerja? Gini, ada secara umum itu kan program itu mengacu kepada yang akan dibuat RPJMD. Misalnya apa? Infrastruktur. Apakah sebutnya pesimis itu ya? Iya. Kesehatan ya kan. Misalnya itu pasti ada semua itu. Jadi, nah ketika kita ingin mendapat perhatian orang banyak, kita harus berbeda. Bukan berbeda kita, katakanlah karena ada riset juga biasanya itu. Mereka itu riset, ini yang diusahakan Mas itu soal apa nih? Tenaga kerja, misalkan salah satu survei saya baca, misalkan yang muncul itu ke permukaan soal tenaga kerja. Itu banyak orang yang tertarik dengan tenaga kerja, mengatasi pengangguran. Yang kedua soal kesehatan. Yang ketiga misalnya pendidikan. Itu tidak urut ya, tapi saya sebut acak aja. Yang keempat misalnya infrastruktur di salah satu wilayah. Mungkin kalau di Banten ini, se-Banten ini, karena kan wilayahnya masih ada Pandeglang, Lebak yang mungkin secara infrastruktur mungkin belum cukup, bisa jadi infrastruktur nomor 1. Nah, karena semua calon itu pasti menggunakan riset itu untuk kampanye kan dia harus ngomong apa nih saya nih kepada masyarakat. Karena kan ada kalau di propaganda itu misalnya gua tuh harus gua banget menurut masyarakat, kira-kira begitu. Jadi gua tuh ngomong sesuai dengan apa yang detak hati masyarakat begitu. Kalau misalnya kita mau kunjungan ke petani, kita harus paling tidak ngomongin soal pertanian. Yang kedua, kita bisa saja mengatakan pengalaman kita, saya juga petani dulu, ya gitu. Artinya itu. Nah, kemudian bagaimana orang bisa menentukan pilihan. Nah, itu kan banyak hal yang memang harus dipertimbangkan oleh masyarakat, sehingga kemudian kembali ke jumlah pengusung itu tidak paralel dengan hasil dalam pilkada itu. Kalaupun betul Pak, di riset di fakta di Provinsi Banten bahwa hampir semua, katakanlah banyak partai yang didukung calon dengan jumlah koalisi gemuk itu selalu menang. Bisa jadi betul, tetapi suaranya pasti tidak sebanding dengan jumlah kursi atau jumlah suara yang digabungkan dalam partai koalisi tersebut. Kalau itu kan sangat mudah. Kalau begitu enak dong, matematik dong namanya itu. Koalisi gemuk. Koalisi gemuk sama dengan menang. Kan tinggal di jumlah aja. Kalau kita jumlah misalnya, kalau mau sekarang nih, Gerindra 14%, 14 kursi berarti 14% ya kan. Kemudian
Demokrat 11%, itu udah berapa persen? Jadi total 72% suara. Kan kalau kita kalikan, kalau kita tambahkan, kalau ini politik matematik, ya menang kan seperti itu. Tetapi bisa, ya ini kan bukan soal siapa yang menang. Kalaupun menang misalnya Pak Andra nanti, katakanlah Pak Andra menang, maka suaranya pasti tidak akan 72%. Pasti tidak akan, mungkin 50 sekian persen. Ya, bahkan saya malah lebih cenderung gini loh. Kita satu, partai politik itu kalah sama kerja relawan. Dari beberapa catatan pemilihan ya, pemilu kadang-kadang kalah tuh. Terus yang kedua, masyarakat di momen pilkada itu selalu melihat track record calonnya, figurnya. Beda dengan pileg. Kalau pileg ada pengaruh tuh partai. Jadi wah ini kadang-kadang dia tidak mempengaruhi, partai itu pengaruhnya nggak tahu tuh Bang. Pengaruh partai dengan pengaruh figur. Hanya sosok figurnya aja, oh ini sosok ini yang kenal, kadang-kadang itu juga. Tapi tadi pandangan Pak Haji kan pengaruh partai juga besar untuk kans menang di pilkada kan gitu. Ya karena itu, karena kan kita melihat fakta ini ya. Fakta-fakta. Kenapa? Fakta apa? Fakta. Tergantung fakta-fakta yang nyekruf. Kenapa mereka mengejar koalisi? Jadi sehingga menjadi koalisi gemuk. Karena mengacu kepada perolehan suara itu, artinya calon pemilih ini DPT, artinya mereka semakin banyak berkoalisi, semakin ada harapan untuk memperoleh suara terbanyak. Itu logikanya, itu ideologinya gampang. Gitu. Nah, iya. Kemudian realitas seperti itu. Apakah nanti warga mempertimbangkan track record? Itu dalam pilkada benar. Karena dalam pileg kan dalam setiap dapil paling yang dikenal 2 orang kan. Sisanya penggembira. Kalau ini kan semua orang terkenal nih. Nah, cuman ini kita berbicara realistis. Real fakta. Jangan berpikiran juga bahwa keluarga Bu Atut itu terkenal. Sepelosok enggak. Ini sudah disebut oleh beliau. Kalau terkenal di rumah saja atau tetap ngider di dalam kota, tidak perlu ke pelosok. Orang sudah dikenal kok, pasti memilih kan? Tidak perlu. Dan tidak perlu juga misalnya pasang spanduk. Bersilaturahmi di politik gitu. Kampanye itu. Dan kenapa juga harus berupaya barat dengan utara Tangerang? Ini tradisi politik sampai hari ini. Banten Barat atau Banten Utara. Karena DPT terbesar itu 65% itu ada di Tangerang Raya. Oke. Nah, maksud saya Tangerang begini. Raya. Iya. Kalau dilihat dari fakta-fakta yang fakta-fakta apa tuh? Anginnya keluar ya. Anginnya keluar. Fakta integritas. Ya, itu dari pengalaman pilkada sebelumnya sebagian besar koalisi gemuk itu pemenang pemilu, pemenang pilkada. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir Bang, sebagai influencer, sebagai masyarakat, udah sembuh saya nih flu ini. Sebagai pemerhati, sebagai narasumber, Bang Aib sebagai praktisi, jika harus mengajak masyarakat, jika Abang saya tawarkan, Bang, ajak masyarakat Banten untuk memilih di pilkada, berani nggak Abang mengatakan masyarakat harus memilih ke seperti apa tipikal-tipikalnya? Dibayar kali deh. Dibayar usah. Kalau dibayar. Kalau emang itu nggak usah, nggak usah. Boleh dibantah. Bagi 2, bagi 3. Kan kita nggak ada corona. Nggak ada yang bayar. Setelah ini nanti ngobrol setelah ini. Kan nggak ada yang bayar. Kalau memang itu nggak usah dibahas, nggak usah. Gini. Pertanyaannya terlalu Yuli ya. Terlalu. Yuli. Iya, Karena saya dengan Dini nggak kenal saya. Kenalnya dengan Yuli saya. Harusnya kan terlalu Dini. Nah Dini nggak kenal, kenalnya ke Yuli. Karena Yuli terlalu Yuli berarti ya. Iya. Jangan berarti ya. Jangan. Karena gini, belum ada penetapan KPU dan belum daftar mereka kan. Belum daftar belum. Jadi kita biasa aja. Bisa jadi gini loh. Ini mohon maaf ini. Kita kan perjalanan politik ini mereka juga tidak tahu dan kita juga kan ini
Hasil koalisi mereka tidak dibaca sama kita, tidak terbaca. Andra Sony nyalon aja nggak terbaca kan, karena seluruhnya berpatokan berhasil survei politik kan. Seperti gitu. Bisa jadi di tengah jalan yang sudah koalisi ada yang meninggal kan gitu. Iya. Atau misalnya, tapi setidaknya kira-kira kriterianya butuh pemimpin yang seperti apa? Jangan dijawab. Nah, orang Anda berbicara awalnya setidaknya, berarti jangan orang setidaknya kan. Kriterianya maksudnya. Kecuali seharusnya. Baru saya jawab. Ini kan setidaknya. Seharusnya. Nah, baru saya jawab tuh. Gimana? Tidak dilarang. Yang seharusnya. Ketempuh gitu. Gimana? Seharusnya. Masyarakat Banten ini kan kadang-kadang gini, hasil survei tinggi. Nah, tapi ada juga yang pengamat itu masyarakat kadang-kadang tidak melihat track record, tidak melihat visi misi, tapi pragmatis, yang memberi, yang hadir, yang datang ke kita, yang memberikan sentuhan langsung ke masyarakat, itu yang dipilih. Setuju tuh Bang? Jadi gini, itu benar, cuman masyarakat melihat track record itu juga benar. Nah, cuman makanya kenapa nih mereka membutuhkan banyak relawan untuk mengkanter itu diantar. Mengkampanyekan. Mengkanter. Mengkanter itu menutup. Begini. Ini kita berbicara fakta lagi. Ini nyebut FB jadi kritik. Dia juga tadi fakta. Bagaimana digempurnya keluarga Bu Atut ketika ada penindakan tindak pidana korupsi itu oleh media-media. Kompas berhalaman-halaman, apalagi Tempo. Ya. Berpengaruh terhadap masyarakat, berpengaruh. Mereka menonton televisi, membaca media cetak, tetapi dikantor oleh jaringan. Itu fungsi jaringan itu seperti itu. Dikantor jaringan. Dikantor jaringan, hasil kerja diomongin, dipublikasikan, disampaikan seperti gitu, seperti gitu. Fungsi jaringan itu. Nah, jadi sebenarnya energi mereka ini besar mengeluarkan dalam setiap pilkada itu, uangnya. Dan saya bertemu dengan salah seorang relawan yang paling soheh. Kenapa paling soheh? Karena di lingkaran pertama dan nempel. Kata saya, menghabiskan berapa setiap pilkada itu? Sedikitnya 150 miliar. Bayangkan, 150 itu bukan uang kecil. 190 miliar. 150 miliar. Dan menandakan nih bahwa mereka elektabilitas rendah, hanya popularitas. Itu artinya itu ya. Itu soal itu mah. Karena butuh kos besar ya. Karena ada anggaran yang dikeluarkan sebesar itu, berarti elektabilitas warga sebenarnya rendah. Elektabilitas tadi apa? Elektabilitas juga. Popularitas. Jadi orang suka ke dia. Iya. Sebenarnya rendah. Karena ada publikasi itu soal track record. Cuman relawan bertemu tatap muka kan. Makanya suku-sukunya loba tuh. Di antaranya relawan itu. Selain nyacahkeun nya mere bantuan. Mere bantuan berbentuk duit meureun. Terus misalnya langoko bisa baik kan? Boleh itu. Atau misalnya jus bernuk gitu. Ini fakta ini. Pahit Bang. Apa itu jus? Ini fakta. Enggak, enak. Ini fakta ini. Jadi tidak semudah apa yang dibayangkan orang bahwa jelema eta mah cenah dipasangkeun jeung botol ge meunang. Atuh batur moal gudeh gedebug ge. Jadi lamun jelema anu terkenal dan pasti disukai teu kudu gudeh gedebug sarua di imah, teu kudu make duit, teu kudu. Teu kudu. Karena dipasangkan dengan siapapun menang. Yang dipasangkan dengan siapapun menang dan pasti menang dia di rumah saja. Iman Aryadi itu baru masuk akal. Keluarga Iman Aryadi dulu. Itu baru masuk akal. Ini hasil fakta loh, fakta. Tapi keluarga Iman Aryadi kalah sama Pak Heldi. Dulu, ini kan Heldi ini dia masuk dalam ruang ketika mereka dalam kondisi lemah. Gitu maksud saya. Gitu. Jadi kalau di zaman sekarang nggak bisa tuh Bu Airin misalkan. Dan ingat, kenapa koalisi ini besar mereka nih? Karena sebenarnya Pak Dimyati dan Pak Andas ini ada kelemahan. Ini menyangkut popularitas. Popularitas di Banten. Lemah. Bahkan Pak Dimyati ini semakin merosot popularitasnya di Pandeglang dari hasil pileg. Ini faktanya ini.
Di hasil pileg. Bahkan saya sudah menyodorkan pertama di grup saya. Itu tidak ada seorang pun anggota keluarga Padimiati yang jadi anggota dewan. Satu. Kemudian ada satu nongol gitu. Hitungan saya itu awalnya. Prediksi nggak ada ya? Prediksinya Nggak ada. Iya. Jadi kita terlalu dini kalau untuk memutuskan mengajak mungkin masyarakat. Itu yang dikenal oleh Anda dini kan sama Yuli. Kita terlalu Yuli kalau mengajak masyarakat memilih ke siapa. Nanti setelah penetapan. Nanti kalau setelah penetapan Pak Haji saya undang lagi untuk menggiring. Nah harus diundang. Dan ini nanti saya berbicara ke siapa? Influencer loh. Berapa ribu followernya? Banyak. Gini, kepada siapa nanti saya menggiring tergantung kan? Tergantung hasil kita ngobrol. Misalnya rokok 11 slop gitu kan, bensin 1 liter, itu penting makan orang tikorobas gitu. Dan kalian buat tikorobas ya. Hasil wahyu dari Mekah itu belum bisa disampaikan hari ini. Belum bisa ditahan. Yang jelas mas saya wahyu pertama yang datang itu mencoblos. Ke rumah itu nganterin barang titipan untuk anak Wahyu, ada saudara pengusaha. Nah itu mengarahkan nanti Kak nu dipilih mah anu geus tetep KPU gitu doang. Baru itu KPU pilih gitu. Ulah sampai milih nu tetep KPU gitu. Oke, jadi bukan kalang gitu. Itu menarik. Nah, itu menjadi kesimpulan. Menarik apa tadi? Ya maksudnya nggak bisa diputuskan untuk menggiring dari sekarang. Menarik ini juga. Jadi kan itu mahal berarti biaya influencer itu mahal. Mahal lah. Sementara dia followernya kan tinggi. Banyak. Termasuk kebijakan analisis yang disampaikan tadi Bang Aep juga. Itu kalau saya lihat lebih memberikan masukan sebenarnya, buat para calon. Tapi tidak mengerucut tidak. Nah, kalau saya tanya, Bang, kira-kira mau masyarakat itu yang paling baik memilih siapa? Pasti belum nih. Tadi kan tadi ini saya ke Bang Andra Sony gitu ya. Tapi tadi ke sini kan saya sudah rewas tadi ke Bapak itu. Jangan tergesa-gesa. Nah, jadi pada kesimpulannya Bang, saya ambil kesimpulan. Kalau ini kita habisin kan nggak ada obrolan lagi selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Obrolan yang kemudian nanti bermuara pada kita bisa mengarah pontang kemana siapa. Nah, saya ingin Abang menutup perbincangan kita hari ini karena waktu udah 50 menit lebih di durasi itu tuh Bang. Terus iya nggak ada harus di closing. Kopi nggak ada kue ya. Ini undangan terburuk dalam sejarah peradaban manusia ya. Nanti ada. Iya. Nanti maksudnya selanjutnya kalau dari sponsor saya udah nulis sebagai pemerhati disuruh ngomong pembicara dong saya gitu. Ada apanya dong? Ada apanya kalau pembicara? Mudah-mudahan nanti datang lagi ke sini udah bisa menentukan istiqoroh dulu lah. Istiqoroh dulu ke siapa nanti masyarakat ini dihimbau. Oh jadi itu diantara pasangan itu nitipin dana ke sini ya? Bisa jadi. Artinya tadi menggiring-giring dia. Kita nggak usah. Kalau saya lebih cenderung gini, saya agak kesal dengan pilkada. Ngeri. Karena ada pilkada dan nggak ada pilkada, masyarakat tetap begitu-begitu aja. Begitu aja. Artinya, gini artinya. Hasil survei Litbang Kompas bahwa pilkada ini antara kecenderungan masyarakat ke siapa memilih melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama itu surveinya salah, tidak berfungsi. Saya sudah apa tadi tuh memerhatikan memerhatikan 20 tahun, tidak ada fungsi. Yang berfungsi itu justru fungsi itu di omongan warga. Beres sembako, beri duit. Gitu ya. Itu paling efektif. Duitnya berapa? Nyata tuh. Nah, setelah itu biasa dibayar masyarakatnya. Biasa atau ada dikasih terbuat. Kita juga biasa aja. Hayang timu hesek itu baik. Dan setelah jadi mah. Lu paling sadisnya apa? Nih yang paling sadis. Selama 5 tahun itu terbanyak kepala daerah mengunjungi konstituen rakyatnya. Saya 5 tahun tuh. Paling lo bagi 20 kali bayangkan. Sampai di ongkosan,
diiring-iring. Oh, inisiatif petak kelir duaan. Jadi masyarakat kudu biasa bae menyambut pilkada. Biasa bae. Ulah sampai rusuh. Ya. Terus jadi dipahokeun. Bersukaria mereka kan keluarganya kan iya. Bersukaria keluarganya iya. Jadi ala serius-serius Bang. Iya memanfaatkan biaya operasional kan iya. Proyek kan biasa aja gitu. Kalau terakhir Bang pesan-pesan ada kira-kira Bang ya? Biasa aja. Jadi kalau nggak ada kita closing nih. Mengantarkan mereka nih masyarakat Banten ya. Jadi setiap pileg, pilpres, pilkada, kita ini hanya sebagai pelengkap penderita, hanya mengantarkan mereka menuju gerbang kesejahteraan. Urang tetap kalanti, moal direken moal naon gitu. Itu milih endah atau temilih atau hak pribadi eta mah ning engke milihna anu geus diumumkeun ku KPU geus kitu saya pesannya. Iya, gitu. Siap. Berapa pesanannya? Oke Bang Aib mau ada yang disampaikan enggak? Ya, closing. Sama ya, kalau masyarakat misalnya dalam menentukan pilihan pasti ya harus mempertimbangkan banyak hal gitu kan. Seperti tadi itu, apa yang sudah dilakukan dan apa yang mau dilakukan oleh kandidat nanti yang akan dipilihnya itu. Nah, kita tentu kan punya pertimbangan rasional, misalnya dalam memilih itu ya yang rasional. Apakah kita akan memilih kandidat yang punya program tertentu misalnya seperti itu. Ya sesuaikan saja dengan apa yang diharapkan gitu. Nah, kira-kira nanti ketemu nih ketika kandidat ngomong apa, oh ini gue banget. Nah, ya udah pilih itu seperti itu. Tapi kemudian kenapa kandidat itu melakukan paling tidak 3 tahap ya, 3 tahap. Pertama itu mereka itu pasang baliho keliling kemana-mana dalam rangka mengenalkan diri. Karena tadi itu mungkin ya, tidak kenal maka tidak sayang, tidak kenal maka juga tidak memilih. Itu juga peribahasa berlaku buat mereka. Maka kalau dia merasa belum dikenal oleh masyarakat, maka baliho dipasang sebanyak-banyaknya. Karena angka-angka yang menang itu kira-kira popularitas itu bisa di 80%. Jadi syarat kita menang itu kita harus dikenal oleh populasi itu 80% minimal itu. Ya, yang rata-rata 90% udah bagus. Nah, itu tidak cukup mengenalkan kita sebanyak 90%. Maka kemudian mereka juga ada meningkatkan kesukaan. Bagaimana masyarakat supaya suka kepada saya. Maka kunjungan kemana-mana itu. Kunjungan mengenalkan diri, saya akan ini, saya akan apa, saya pernah ini, saya pernah itu, kira-kira mengenalkan lebih dalam tentang dirinya itu. Cukup nggak itu? Nggak cukup juga suka gitu kan. Harus memilih orang itu. Maka ada disebut dengan penetrasi. Jadi merembes kepada seluruh pemilih yang dilakukan oleh para relawan. Maka hari ini yang sudah punya relawan sampai tingkat TPS dan sudah bekerja itu peluangnya lebih besar menang ketimbang orang yang baru membentuk relawan. Maka tadi itu bagaimana partai politik mestinya dihidupkan ya kan. Tetapi juga harus dijamin bahwa hari ini kandidat sudah punya relawan hingga TPS. Dan petugas TPS juga sekaligus. Itu pertimbangan. Ada pertimbangan itu misalnya kan gitu. Jadi bagaimana? Nah, tugasnya apa? Tugas 3 tahap itu, 3 tahap misalnya sosialisasi lewat billboard, kemudian kunjungan kepada masyarakat, kemudian penetrasi itu ke satu keluarga, 1 orang didatangin tiap hari seperti itu. 1 relawan misalnya mendatangi setidak-tidaknya 300 atau 350 pemilih sampai pilkada itu. Nah, tujuannya apa? Mereka itu langkah idealnya adalah mengenalkan kompetensi si kandidat itu, kemampuan calon itu seperti apa, track recordnya seperti apa, dikenalkan kepada masyarakat. Kemudian ada pengertian lain bahwa penetrasi itu bagi-bagi sesuatu, itu juga pengertian lain yang memang kan mungkin karena di penetrasi kan mengajak untuk memilih. Kalau diajak untuk memilih kan mungkin saja ada godaan dari pemilih, ada kali seperti itu. Maka itu harus diterjemahkan oleh para relawan dan tim. Kira-kira apa yang dimau oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang memang cukup dengan program kerja dan rekam jejak ya cukup dia menyampaikan program yang masuk di akal. Tadi itu, jadi tidak hanya sekedar infrastruktur, tapi kira-kira ada target nih. Selama saya jadi gubernur 5 tahun itu tidak ada jalan yang rusak. Itu ada garansi. Bukan saya akan membangun infrastruktur, bukan hanya seperti itu, tapi harus ada garansi bahwa
saya akan menyelesaikan pembangunan jalan selama 5 tahun. Yang kedua soal tenaga kerja. Ada jaminan juga buat masyarakat. Kalau cuman sekedar pada saat saya pemilihan, apa saat terpilih tidak ada pengangguran, apa programnya? Misalnya dia harus konkret. 1 tahun saya akan membuka peluang tenaga kerja untuk warga Banten sebanyak sekian. Itu biar mudah orang janjinya. Namanya orang minimal kan nanti kita bisa nagih janji gitu. Kalau sekedar saya akan mengatasi pengangguran, sudah saya lakukan. Misalnya mendatangkan investor, tapi yang terserap cuma sekian ya. Artinya tidak terlalu konkret buat masyarakat. Kalau mengurangi ya, karena rata-rata kan setelah jadi itu juga merekrut anggota keluarganya kan. Bisa aja. Iya, 20 orang nganggur gitu kan. Iya. Ya kira-kira gitulah. Nah, nanti karena waktu kita terbatas dan kemudian nanti juga harus ada pembahasan dan ribuan masyarakat Banten nanti akan menunggu tayangan-tayangan Pak Ade muncul selanjutnya, pembahasan Bang Aep selanjutnya, maka kita harus akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.